kecewa sedikit dengan hujan tadi kok. Sudah beli sepatu baru lagi baru hujan. Tapi tidak usah terlalu kecewa. Di awal khotbah ini saya mau kasih tahu saudara-saudara, hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Supaya apa? Kalau panas tidak bisa duduk begini. Coba saudara cek di luar, tidak ada yang jalan-jalan. Karena hujan semua bisa duduk semakin rapat. Dan saya kira ini pesan penting. Pilkada sudah selesai. Mau beli rumah dan uangkan tidak. Di TTS ada begitu. Ini yang tim sukses mana itu. Jadi hujan mengajarkan kita duduk semakin pas kawan di sebelah duduk semakin rapat. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras. Supaya apa? Suara-suara kebenaran, suara-suara yang benar itu harus diperdengarkan lebih keras. Perubahan zaman ini sangat cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Kita tidak mampu begitu. Kalau suara-suara kebaikan tidak diperdengarkan dengan kuat, kita kalah terhadap perkembangan manusia. Saudara, ibadah syukur ini baik atau tidak? Baik. Habis TK? Ini yang benar mana ini? TK? TK? Habis TK? TKI. Bapak lihat ini warga doa ini. Mana yang beda ini mau kasih belok sedikit. Ada TK-TK dulu bilang begini. Jantung di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jantung di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan kalau atap bocor. Dia menetes di bawah kan kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu kalau bocor di mana. Jantung di bawah, cari di saudara-saudara. Semua peristiwa yang terjadi di Pondok Laut ini tadi juga dipergawakan ada hubungan di saudara. Kalau bersuka cita jangan lupa hari ini selalu ada hubungan dengan dia. Jangan sampai saudara ini mabok sampai lupa hubungan dengan di atas. Nanti pas tsunami apa yang pasti mereka itu. Tapi pasti ada dia cerita tuh. Bapak selamat hari jadi Bapak. Hari ini waktu hujan tentang ada 9 tentang dulu. Panjang umur, sehat badan, kuat iman. Tanda TTS terang. Pak Admi awe apa? Hari ini Pak Admi ulang tahun pernikahan ke-26. Tegutan dulu. Tidak semua jalan mulus ke TTS. Ada lubang sedikit dan sedikit. Tapi hidup harus dijalani. Untuk ulang tahun ini saya mau kasih tahu satu kalimat orang tua di kampung dulu. Apa coba? Hanya 2. Jaga supaya jangan terbang sampai lupa pulang kembali. Atau jangan sampai jadi saja begitu. Karena itu saya kira pesan tua ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Saya ulangi, ada yang begitu status tidak apa-apa. Makin jauh berjalan, makin banyak yang dilihat. Makin banyak yang dilihat, makin banyak pengalaman. Makin banyak pengalaman, makin banyak hal bisa dihasilkan. Makin banyak hal bisa dihasilkan, makin banyak uang bisa didapat. Makin banyak uang bisa didapat, makin banyak barang bisa dibeli. Makin banyak barang kita bisa dibeli, makin kita dipuja-puji oleh orang. Makin dipuja-puji oleh orang, makin kita
senantiasa ingat. Baik, saudara-saudara, pertama waktu dia sibuk, kedua waktu dia nikah, ketiga waktu anak baptis, keempat waktu anak menikah, kelima waktu syukuran pelantikan bupati, nanti keenam dulu baru pas pemakaman dia. Dan saudara lihat, ibadah yang 6 bulan ini mesti ibadah macam karnana. Sampai dia punya kekuatan yang bisa menjadi daya dorong bagi kita supaya tidur baik, menonton baik, kerja baik. Itu ibadah mesti ibadah yang betul-betul berkualitas. Ini pas kita baru baca di dalam pertama Tesalonika pasal 3 di dalam ini bahasa ini repot. Baik, saudara-saudara, ada 2 kata. Jawab ini baca dan anak. Karena bagi kita coba pilih-pilih kisah-kisah masyarakat pemilu. Satu, ada orang yang dukung kita dan pilih kita. Dukung dan pilih. Tapi Bapak tahu, ada yang pilih tapi tidak dukung. Ada yang dukung, ada yang pilih tapi tidak dukung. Dia dapat baju khusus, ada gambar Bapak muka, tapi programnya tidak. Ada orang yang tidak dukung dan tidak pilih. Boy Bapak di media sosial itu nanti dia pakai akun palsu semua. Dia ngomong Bapak pun tidak baik semua. Dan yang keempat, ada yang tidak dukung. Ada yang tidak pilih tapi dukung. Tidak pilih, tidak ikut, tapi dia dukung. Bapak orang punya kesempatan hari ini untuk meramu ini 4 bagian manusia di BTS ini. Lalu apa yang ingin saya sampaikan berdasarkan refleksi dari pertama saudara-saudara, 2 kata kunci, doa dan kalau kita bedakan menurut 2 kata ini, maka bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok. Berapa kelompok? 4 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 4. Pakai bahasa Timur baru bahasa Inggris. Empat. 1. Bapak 2 orang. Ada kelompok orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Sama-sama 1, 2, 3. Kerja kuat tapi doa. Terus kawan di sebelah 1, 2, 3. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah ini Bapak, itu orang punya kerja ngeri. Itu orang terlalu sibuk. Bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Separuh sempatkan di bagian dinas dia tidak ganti. Sibuk. Apalagi kalau pas pemeriksaan. Sibuk. Orang yang begini, dia tahu cara menit sudah datang. Orang yang begini, dia tahu bagaimana dipromosikan dengan baik. Dia tahu bagaimana mendapat kekayaan, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Mungkin satu saat pekerjaan akan menjadi kuat. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba ajak dia ikut ibadah. Bapak, ibadah juga tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk.
Omong sibuk itu dia rasa diri berarti sekali. Jadi dia ekspresif betul. Fasih. Saya ngomong di mana-mana. Manusia begini, dia tahu mencari kaya, tapi tidak tahu mencari bahagia. Kumpul uang banyak-banyak, tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya, kalau dia telepon, dia bilang, Pak, yuk, saya di Surabaya. Kelompok kedua, doa kuat, kerja lemah. Sama-sama 1, 2, 3. Doa kuat, kerja lemah. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Orang yang doa kuat, kerja lemah itu, dia hanya berharap pada mujizat. Itu tidak usah bikin program. Yang penting hujan datang ke soal kebau ini atap yang lain lari, dia bilang tidak usah lari, yang penting orang semua masuk kantor, dia bilang tunggu karena saya masih. Orang yang doa kuat, yang lemah itu hanya berharap pada mujizat. Saudara, mujizat itu ada, tapi saya tidak menyarankan saudara bersandar kepada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya bagian. Bagian kita laksanakan. Satu waktu. Dia tidak lupa. Kenapa? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa kau makan roti saja pakai mujizat? Kalau makan roti pakai mujizat, bikin roti pakai mujizat, maka tiap hari di toko Borneo itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, roti tawar, roti manis. Sendiri omong. Ia dulu langsung mau mati. Keras! Berdoa dan jangan balik doanya yang keras-keras, kerja lemah-lemah. Supaya kita berproses dengan baik. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu itu di dunia ada satu binatang yang bernama ayam. Sekarang itu ada. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam dan tadinya hanya ayam sekarang menjadi